Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1356. Sun Yi menekan ponsel Brother Chen dengan jari yang luar biasa berat, lalu menatap Zhao Meng. Sekretaris Lin Group, CCTV, China Media. Kata-kata kunci ini benar-benar mengungkap identitas Zhao Meng. Zhao Meng tidak perlu mengatakan apa-apa, Sun Yi sudah tahu segalanya. Sun Yi, temanmu, apakah kamu datang dari CCTV? Si cantik berteknologi tinggi sepertinya masih tidak mempercayai identitas Zhao Meng, dan bertanya dengan suara rendah. Iya, Sun Yi mengangguk. Beberapa orang di sekitar tersentak. Sebelum Sun Yi memberitahu mereka bahwa teman sekelasnya membuat Xiaomi untuk orang lain, semua orang tidak bertanya dengan jelas saat itu, dan setelah melihat Zhao Meng, dia juga mengatakan sesuatu sesuai dengan pengaturan Sun Yi, tujuannya adalah untuk merangsang Zhao Meng. Sekarang Sun Yi mengatakan bahwa Zhao Meng berasal dari CCTV, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Zhao Meng di depan mereka adalah sekretaris Stephen Lin, bos grup Lin. Stephen Lin, itu adalah Raja Suci. Popularitasnya begitu tinggi sehingga bisa dikatakan telah mencapai level orang-orang terkenal yang lewat. Menjadi sekretaris dan menjadi sekretaris Stephen Lin sepenuhnya adalah dua konsep, dan bahkan dapat dikatakan sebagai dua hal yang sangat berbeda. Meng, kamu adalah sekretaris Stephen Lin. Meskipun Sun Yi sudah menebak jawabannya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Iya, Zhao Meng tidak menyangkalnya, dan langsung mengangguk. Tentu saja, Zhao Meng tidak memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Baginya, dia tidak akan pernah memamerkan identitasnya. Jika dia benar-benar ingin pamer, dia akan melakukannya tadi malam. Sun Yi tiba-tiba mengeluarkan yang mengejutkan semua orang. Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat terkejut, tanya Zhao Meng. Meng, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu bekerja sebagai sekretaris untuk Stephen Lin? Hei, lihat dirimu, kamu sangat kuat, tetapi kamu bersikeras untuk bersikap rendah hati. Kami pikir kamu bekerja untuk orang menengah pria tua berminyak, atau pria tua macam apa sekretaris itu? Sun Yi berkata sambil tersenyum. Apakah ada perbedaan antara menjadi sekretaris Stephen Lin dan menjadi sekretaris orang lain? Zhao Meng bertanya. Perbedaannya sangat besar. Berapa umur Stephen Lin? Di awal 30-an, dia adalah Raja Suci, dan dia tampaknya menjadi 10 besar orang kaya di Kerajaan Naga. Yang paling penting adalah Stephen Lin belum menikah. Beri dia jika kamu seorang sekretaris, maka kamu dianggap muda, dan kamu dijamin akan menikah dengannya. Kata Sun Yi bersemangat. Zhao Meng mengerutkan kening, memandang Sun Yi dan berkata, apakah menurut Anda peran sekretaris hanya sebatas menjadi alat bagi bos untuk melampiaskan keinginannya? Cobalah yang terbaik untuk membantuku. Zhao Meng sedikit terkejut. Ya, apakah menurutmu aku mencarimu untuk menjadi juru bicara citramu hanya karena citramu? Sebenarnya, aku tidak ingin melihatmu menjadi Xiaomi di usia muda. Tentu saja, sekarang aku mengenalmu, bukankah saya telah bertindak sebagai Xiaomi untuk orang lain, tetapi saya tidak tahu sekarang, saya selalu menganggap Anda sebagai saudara perempuan yang baik. Jadi saya juga sangat cemas setelah mengetahui bahwa Anda adalah sekretaris untuk orang lain, jadi saya datang dengan trik seperti itu, saya harap saya bisa memberi Anda platform untuk menunjukkan diri Anda, mendorong Anda keluar. Mungkin Anda akan memiliki prospek pengembangan yang lebih baik di masa depan, tetapi tidak perlu sekarang. Anda adalah sekretaris Stephen Lin, apa yang lebih menjanjikan dari ini? Kata Sun Yi. Pertama kali saya melihat Zhao Meng, saya merasa bahwa dia bukan wanita biasa. Percakapannya, temperamennya, dan aspek lainnya tidak sederhana. Pantas saja dia menjadi sekretaris Stephen Lin.
Si cantik berteknologi tinggi A berkata dengan serius. Ketika saya mendengar Sun Yi mengatakannya, saya tahu dia bukan teman sekelas yang mudah. Jika Anda tidak memiliki keterampilan nyata akhir-akhir ini, siapa yang bisa menjadi sekretaris bos? Si cantik berteknologi tinggi B segera menindaklanjuti. Zhao Meng, aku tidak bermaksud membicarakanmu sekarang, sama seperti Sun Yi, aku hanya peduli padamu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. C. Kecantikan berteknologi tinggi yang memarahi jalang Zhao Meng berkata dengan senyum. Zhao Meng menghela nafas dan menemukan bahwa semua wajah berteknologi tinggi di depannya sangat lucu. Sun Yi, terima kasih atas kebaikanmu. Masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan makan makanan ini, kata Zhao Meng, bangkit dengan dokumen itu dan berkata. Apakah kamu benar-benar tidak ingin makan? Aku memesan banyak makanan favoritmu, kata Sun Yi. Oh, katakan padaku apa yang ingin aku makan. Zhao Meng memandang Sun Yi dengan bercanda dan bertanya. Ini, Sun Yi terlihat sedikit malu, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang disukai Zhao Meng. Menjadi manusia, kamu tetap harus tulus, kata Zhao Meng, lalu berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Sampai jumpa. Sun Yi buru-buru mengikuti, dan beberapa wanita cantik berteknologi tinggi lainnya juga bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Setelah mengirim Zhao Meng ke mobil, Sun Yi mengerutkan kening dan berkata, tidak heran Zhao Meng ini akan mengundurkan diri dari CCTV. Saya berani mengatakan dia telah memanjat cabang yang tinggi, saya benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Tanda seru. Si cantik berteknologi tinggi A meludah ke tanah dan berkata, untuk wanita seperti ini, Stephen Lin mungkin hanya memainkannya baru, dan setelah kebaruan hilang, dia mungkin akan membuangnya, kata B kecantikan berteknologi tinggi. Itu benar, tidak ada bedanya dengan pergi keluar untuk menjual. C kecantikan berteknologi tinggi mengikuti dengan cermat. Namun, meskipun mereka bertiga memarahi dengan gembira, mereka memandangi mobil Zhao Mengyuan dengan sangat iri di hati mereka, karena mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dimainkan oleh Stephen Lin. Berhentilah membicarakannya, ini teman sekelas dan teman baikku, kamu tidak bisa mengatakan itu tentang dia. Sun Yi memarahi. Sun Yi, aku harus mengajaknya kencan beberapa kali lagi. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, itu berarti kamu memiliki hubungan yang baik dengan Stephen Lin. Jika kamu tidak menyukai ratusan miliar kontrak, dia harus menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin pasti berselingkuh, kata kecantikan berteknologi tinggi A. Apakah kamu perlu membicarakannya? Sun Yi memutar matanya, lalu berkata pada dirinya sendiri, aku masih harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan kita, metode apa yang lebih baik. Di sisi lain, Zhao Meng sedang duduk di dalam mobil naik dan kirim pesan ke Stephen Lin. Bos, Anda benar-benar satu set demi satu. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Stephen Lin kembali tidak lama setelah pesan dikirim. Kamu harus memainkan seluruh set untuk meninju wajah, bukankah itu menarik? Bagaimana? Apakah itu terasa enak? Ada beberapa ambiguitas dalam kata-katanya. Jadi dia menghapus kata-katanya, dan kemudian menjawab, tidak apa-apa, hal semacam ini terlihat vulgar, tapi cukup berguna di hatiku. Bagus, aku masih memijat. Ingatlah untuk menjemputku tepat waktu, ada yang harus kulakukan di malam hari, kata Stephen Lin. Oke, terima kasih bos. Zhao Meng mengirim pesan, dan kemudian senyum manis muncul di wajahnya. Meskipun dia bukan orang yang sangat sia-sia, sebagai manusia, bukankah hanya untuk wajah yang hidup di dunia ini? Stephen Lin membantunya menumbuhkan wajah 2 kali berturut-turut hari ini. Kuncinya adalah kesediaan Stephen Lin untuk membantunya. Dia ingat saat pertama kali bertemu Stephen Lin dan memiliki hubungan yang buruk dengan Stephen Lin, saat itu dia benar-benar merasa sedikit cuek. Untungnya, saya bertemu dengan orang yang murah hati seperti Stephen Lin, yang tidak hanya memaafkannya, tetapi juga membantunya beberapa kali.
Ini membuat Zhao Meng benar-benar merasa bahwa masih ada beberapa orang baik di dunia ini yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Bagaimana saya harus membayar Anda? Zhao Meng memegang telepon dan berpikir keras. Setelah sekian lama, Zhao Meng membuka Taobao di ponselnya dan memasukkan kata-kata seragam di atasnya. Malam tiba. Stephen Lin baru saja makan malam dengan teman-temannya ketika dia menerima pesan dari Kementerian Pengawasan. Karena tidak cukup bukti, Wang Yui dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Ini benar-benar diharapkan untuk Stephen Lin, Su Huai yang menangkap Wang Yui sebelumnya, tetapi dengan kejatuhan Su Huai, kekuatan di Kementerian Pengawasan telah berubah. Seorang wakil menteri yang tidak diharapkan disukai untuk sementara digunakan kembali untuk mengambil alih posisi Su Huai, dan wakil menteri yang digunakan kembali karena kejatuhan Su Huai ini secara alami akan tahu siapa yang memberinya kesempatan untuk memimpin. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Wang Yui dibebaskan. Ini adalah sinyal niat baik dari calon menteri Kementerian Pengawasan kepada Stephen Lin. Stephen Lin segera meminta Zhao Meng untuk menyetir sendiri ke markas Dragon Clan. Ini adalah pertama kalinya Zhao Meng datang ke tempat seperti itu. Melihat bangunan besar di depannya, Zhao Meng merasakan tekanan tanpa alasan. "Ayo pergi," kata Stephen Lin. Zhao Meng mengangguk dan mengikuti Stephen Lin ke markas Dragon Clan. Di departemen tertentu di markas klan naga, Stephen Lin bertemu dengan Wang Yui. Karena Wang Yui baru saja dibebaskan, ada banyak orang yang duduk di kantor. Melihat Stephen Lin masuk, orang-orang ini segera menyapa Stephen Lin, lalu buru-buru meninggalkan kantor Wang Yui. "Kamu tunggu aku di pintu," kata Stephen Lin kepada Zhao Meng. Zhao Meng mengangguk dan berjalan keluar dari kantor. "Kamu tidak terlalu menderita, kan?" Stephen Lin memandang Wang Yui dan bertanya. "Tidak." Wang Yui menggelengkan kepalanya. "Itu bagus. Kali ini kamu ditangkap secara tidak adil. Aku akan mengusulkan untuk memberimu kompensasi yang sesuai dari klan naga, tetapi kompensasi ini terbatas pada hal-hal materi. Sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Maju, atau jika kamu mau melompat keluar dari klan naga dan pergi ke tempat lain, saya dapat membantu Anda dengan beberapa kegiatan, dan seharusnya memungkinkan Anda menjadi kader senior sebelum Anda pensiun," kata Stephen Lin. "Tidak, saya hanya ingin bekerja di klan naga. Saya berjanji untuk membantu Anda sebelumnya karena saya tahu Anda benar-benar melakukan sesuatu untuk klan naga, bukan karena hal lain. Bahkan jika Anda tidak dapat bergerak maju sekarang, seperti selama kamu bisa tinggal di sini dan terus melayani. Sajikan saja klan naga," kata Wang Yui. "Saya hanya bertemu beberapa orang seperti Anda di klan naga. Satu adalah Tuan Guo, satu Zhao Jianlin, dan satu lagi Zheng Bowen," kata Stephen Lin. "Saya baru saja mendapat kabar dari Departemen Intelijen dan Informasi bahwa pemburu iblis mengambil banyak materi Zheng Bowen dari mereka, dan sepertinya mereka akan segera mengambil tindakan," kata Wang Yui. "Oh." Stephen Lin sedikit mengernyit. Tampaknya apa yang paling saya khawatirkan akan segera terjadi. Bab 1357. Stephen Lin telah menebak sebelumnya bahwa setelah pembentukan perburuan iblis, jika mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka pasti akan membuat langkah besar. Tujuan utama mereka adalah pohon kehidupan, tetapi mereka tidak mungkin bermasalah dengan pohon kehidupan tepat setelah pembentukannya. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah menemukan lawan yang lebih lemah. Pembunuhan naga sangat sejalan dengan kebutuhan berburu setan. Tulong tidak kuat, dia ada di dalam negeri, dan itu adalah organisasi yang masuk daftar hitam. Kombinasi dari kondisi ini bisa saja menjadi sasaran perburuan iblis. "Apakah kamu tahu kapan mereka akan bertindak?" Stephen Lin bertanya. "Saya tidak tahu. Kendali saya atas Departemen Intelijen sudah sangat lemah," kata Wang Yui. "Jika kamu bisa, biarkan orang menonton pemburu iblis. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja," kata Stephen Lin. "Yah, aku tahu.
Wang Yuyi mengangguk. Keduanya sedang mengobrol, dan di pintu, Min Ning'er bergegas. Setelah dia tahu bahwa Wang Yuyi dibebaskan, dia segera datang ke markas Dragon Clan dari rumahnya. Dia tidak menyangka sebelum memasuki kantor Wang Yuyi, dia melihat Zhao Meng mengenakan seragam ol hitam berdiri di depan pintu. Fitur wajah dan sosok Zhao Meng segera menarik perhatian Min Ning'er. "Siapa kamu?" Min Ning'er memandang Zhao Meng dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Zhao Meng melirik Min Ning'er. Gadis di depannya terlihat muda, tetapi tubuh dan wajahnya memiliki standar yang sangat tinggi, dan dia tidak terlihat seperti orang yang diproses. "Saya Sekretaris Presiden Lin," kata Zhao Meng sambil tersenyum. "Bos Lin." Min Ning'er tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, "Apakah itu bos?" "Bos." Zhao Meng tertegun kali ini, dan dia bertanya, "Siapa bosnya?" "Bos adalah bos ah. Lupakan saja, minggir, aku akan masuk dan menemui Lao Wang," kata Min Ning'er. "Maaf, Tuan Lin ada di dalam sekarang, Anda bisa masuk nanti," kata Zhao Meng. "Nanti, ini kantor Lao Wang. Lao Wang dan aku adalah teman baik. Aku akan masuk dan melihat apakah dia baik-baik saja." Min Ning'er bertanya dengan marah. "Maaf, Tuan Lin ada di dalam," kata Zhao Meng. "Bos Lin mana yang begitu arogan dan tidak mengizinkannya masuk?" Min Ning'er bertanya. "Bos Lin, itu Bos Lin dari grup Lin," kata Zhao Meng. "Bukankah itu bosku? Minggir, aku akan masuk dan melihat bos dan Lao Wang," kata Min Ning'er. "Maaf, jika Anda ingin melihat Presiden Lin, saya dapat memberitahu Anda, tetapi saya tidak dapat membiarkan Anda masuk secara langsung." Zhao Meng menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar menarik. Ini adalah wilayah klan naga kami. Kamu, yang bukan klan naga, dapat menghentikanku." Min Ning'er berkata kepada Zhao Meng dengan tangan di pinggul, mengerutkan kening. Zhao Meng tersenyum sedikit dan berkata, "Bos Lin memintaku untuk tetap di depan pintu, jadi aku tidak bisa membiarkan siapapun masuk dan mengganggu Bos Lin." Min Ning'er melihat Zhao Meng dari atas ke bawah, dan matanya terutama tertuju pada dada Zhao Meng, lalu menatap dadanya sendiri. Meski miliknya tidak kecil, sepertinya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan wanita berseragam ol di depannya. "Apakah kamu benar-benar sekretaris bos?" Min Ning'er bertanya dengan curiga. "Iya." Zhao Meng mengangguk. Tes, bos, ternyata dia orang seperti itu. Kupikir bosnya tidak dekat dengan wanita, tapi aku tidak menyangka, hei." Min Ning'er menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhao Meng sedikit malu dengan tes Min Ning'er, dia berkata, "Jangan pikirkan itu. Dia sangat baik, mengapa dia menjadi seperti ini setelah meninggalkan klan naga? Mungkinkah bosnya hanya berpura-pura menjadi layak sebelumnya?" Min Ning'er berkata pada dirinya sendiri dengan ragu. "Itu juga mungkin. Hanya saja godaannya tidak terlalu besar," kata Zhao Meng dengan suara rendah. "Apa?" Min Ning'er menatap, dan berkata, "Apakah kamu mengatakan aku tidak cukup menarik?" "Itu hanya tebakan," kata Zhao Meng. "Aku tidak punya daya pikat yang cukup. Aku ingin memiliki wajah dan sosok. Meskipun kelihatannya sedikit berbeda darimu, kulitku bagus," kata Min Ning'er bersemangat. "Apa yang kamu bicarakan di pintu?" Pintu kantor Wang Yuyi tiba-tiba dibuka, dan Stephen Lin berdiri di depan pintu dan bertanya dengan cemberut. "Bos." Min Ning'er bergegas ke Stephen Lin dengan penuh semangat, dan memeluk Stephen Lin. "Kamu baru saja kembali untuk beristirahat selama sehari, mengapa kamu datang ke sini lagi?" Stephen Lin mendorong Min Ning'er pergi, dan bertanya dengan cemberut. "Saya mendengar orang mengatakan bahwa Lao Wang dibebaskan, jadi saya lari karena saya sangat bersemangat," kata Min Ning'er. "Kalau begitu kamu harus memelukku, bukan?" Berdiri di samping Stephen Lin, Wang Yuyi berkata dengan senyum masam. "Kita semua sangat akrab, tidak perlu formal." "Bos, mengapa kamu di sini lagi hari ini? Ayo makan malam bersama malam ini. Biarkan Lao Wang membersihkan debu."
Min Ninger menatap Stephen Lin dengan cemas dan bertanya. Apakah aku berjanji untuk membersihkanmu? Wang Yui bertanya tanpa daya. Aku makan malam-malam ini, kamu bisa pergi makan dengan Lao Wang. Aku akan pergi, Ninger. Aku lega melihatmu seperti ini, ingatlah untuk datang bekerja lebih awal. Kata Stephen Lin, menepuk Min Ning di bahu. Bos, apakah kamu sangat sibuk? Apakah kecantikan ini benar-benar sekretarismu? Min Ninger menunjuk Zhao Meng dan bertanya. Yah, namanya Zhao Meng. Stephen Lin memberikan pengantar singkat. Oh, Min Ninger mengangguk sambil berpikir, lalu bersandar ke telinga Stephen Lin dan berbisik, Bos, bagaimana kalau aku akan menjadi sekretarismu juga? Aku berjanji untuk melakukan yang lebih baik darinya. Apakah kamu gila? Tanda tanya. Stephen Lin bertanya. Aku hanya berpikir tinggal dengan bos lebih menarik daripada berada di klan naga, kata Min Ninger. Bekerja keras, jangan memikirkan hal-hal yang berantakan itu, aku pergi dulu. Kata Stephen Lin, menepuk kepala Min Ninger, dan berjalan maju. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi, bos. Kata Min Ninger, dan mengikuti Stephen Lin ke bawah. Wang Yui berdiri di tempat, merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, bukankah kamu datang untuk mencariku, kenapa kamu pergi lagi? Min Ninger mengikuti Stephen Lin ke bawah, berdiri dengan patuh di tempat, dan melambai ke mobil Stephen Lin, lanjutkan. Bos, pelan-pelan. Bos, pergi jauh-jauh. Bos akan menunggumu kembali lain kali. Min Ninger berteriak sambil melambaikan tangan. Di dalam mobil, suara Min Ninger masih terdengar samar. Gadis ini sangat menarik, kata Zhao Meng dengan ekspresi aneh. Stephen Lin mengangguk, masih memikirkan beberapa hal yang baru saja dia bicarakan dengan Wang Yui. Maukah kamu memintanya menjadi sekretarismu? Zhao Meng bertanya lagi. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu menatap Zhao Meng. Zhao Meng segera memalingkan muka. Apakah Anda merasakan krisis? Stephen Lin bertanya. Bagaimana mungkin? Zhao Meng menjentikkan rambutnya dengan panik, dan berkata, aku hanya ingin tahu. Lagi pula, adalah normal jika bos besar di levelmu memiliki dua sekretaris. Dua sekretaris. Sekretaris. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Meng merasa lega karena suatu alasan. Jika aku ingin menemukannya sebagai sekretarisku, aku akan memecatmu sebelum itu, lanjut Stephen Lin. Tidak, kata Zhao Meng bersemangat. Saya bosnya, dan saya ingin memecat sekretaris saya, apakah saya masih membutuhkan persetujuan Anda? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Maksud saya bukan begitu, saya pikir, saya melakukannya dengan cukup baik sekarang, dan saya akan sangat patuh. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Sulit untuk menemukan. Zhao Meng menjelaskan. Lakukan apapun yang saya minta Anda lakukan. Benarkah? Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya. Itu benar sekali. Jika kamu menyuruhku pergi ke utara, aku tidak akan pergi ke selatan. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat, kata Zhao Meng dengan serius. Lalu kenapa aku tidak membiarkanmu menari telanjang untukku? Stephen Lin bertanya. Wajah Zhao Meng sedikit membeku, dan berkata, Bos, Anda mengatakan ini lagi, saya tahu Anda bukan orang seperti itu, jangan mempermainkan saya. Saya meminta Anda untuk melepasnya terakhir kali, tapi kali ini. Anda adalah sekretaris saya sekarang, agar saya tidak memecat Anda, maka Anda harus membayar sesuatu. Stephen Lin berkata dengan ekspresi ambigu. Zhao Meng menggigit bibirnya, menatap Stephen Lin dengan wajah ambigu dan sedikit seringai. Dia sangat kesal, dia tahu bahwa Stephen Lin pasti sengaja menggodanya, tetapi dia kebetulan berkulit terlalu tipis untuk melawan Stephen Lin. Pokoknya, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar prinsip hidup saya, kata Zhao Meng. Stephen Lin tersenyum, meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan berkata perlahan,
apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu sebagai sekretarisku? Aku tidak tahu, titik. Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu tidak terlalu pintar, setidaknya kamu bisa menjaga intinya. Tidak pernah ada kekurangan orang yang tampan, pintar, dan cakap akhir-akhir ini, tetapi di bawah pengaruh keinginan, banyak orang merasa kesulitan untuk memahami milik mereka. Intinya, dan ini juga kualitas yang paling dibutuhkan seorang sekretaris. Jika Anda mengikuti saya, Anda secara alami akan tahu banyak tentang saya, dan banyak orang akan mendekati saya melalui Anda. Nilai Anda akan segera menjadi besar meningkat. Pada saat ini jika Anda tidak dapat memahami garis bawah Anda, maka Anda mungkin menjadi guntur yang terkubur di samping saya. Apakah Anda mengerti? Kata Stephen Lin. Aku sangat biasa, bagaimana aku bisa menjadi guntur? Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Perang Dunia Pertama dimulai karena seorang siswa muda. Sebelum itu, seluruh Eropa tidak percaya bahwa mereka akan jatuh ke dalam perang dengan puluhan juta korban. Oleh karena itu, jangan remehkan siapapun. Stephen Lin serius. Oh. Zhao Meng mengangguk sambil berpikir. Jalanmu masih panjang, silakan, tidak ada yang tahu seberapa jauh kamu bisa pergi denganku, kata Stephen Lin. Zhao Meng mengangguk dengan penuh semangat. Ada keheningan singkat di dalam mobil, dan setelah keheningan, Zhao Meng berkata dengan suara rendah, apakah Anda benar-benar ingin melihat saya telanjang dan menari untuk Anda? Jika Anda benar-benar ingin, itu juga mungkin. Saya tahu kalian laki-laki Anda selalu suka menguji dalam lelucon. Anda mengatakan ini 2 kali, Anda mengatakan itu untuk menguji garis bawah saya, sebenarnya. Anda juga memiliki beberapa pemikiran lain jauh di dalam hati Anda, bukan? Bab 1358. Kata-kata Zhao Meng membuat tubuh Stephen Lin tiba-tiba panas. Dia memandang wanita di sampingnya, dan merasa bahwa wanita ini benar-benar tidak mengikuti aturan, seperti saat dia diam-diam memposting video yang dia rekam di Weibo. Saya baru saja memujinya karena memiliki garis bawah, tetapi dia segera merusak garis bawahnya. Apa ini? Apakah ini tamparan di wajah? Jika demikian, maka tamparan di wajahnya tampak agak keren. Stephen Lin mau tidak mau melihat tubuh Zhao Meng meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tidak dapat disangkal bahwa dia memilih Zhao Meng sebagai sekretarisnya itu karena Zhao Meng adalah kecantikan yang tiada taraf. 3 tahun lalu, Stephen Lin masih seorang pria jujur yang tidak menyukai minyak dan garam, tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, Stephen Lin telah melakukan terlalu banyak hal yang disukai pria, dan dia juga mengalami beberapa jenis menyenangkan. Telah terjadi perubahan. Seperti yang dikatakan penyair besar Lao Xi, yang disebut pria setia hanyalah mereka yang tidak pernah mengalami kegembiraan menjadi bajingan. Oleh karena itu, ketika Zhao Meng mengatakan itu, Stephen Lin merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Meng agak benar. Dia bilang dia sedang menguji garis bawah Zhao Meng, tapi nyatanya, ada kerinduan di hatinya. Melihat Stephen Lin menatapnya, Zhao Meng sedikit tersipu, lalu mengangkat tangannya, dan membuka kancing jas kecil di bagian atas tubuhnya. Begitu kancing dari setelan kecil yang ketat dibuka, seluruh pakaian tidak sabar untuk terbuka ke kedua sisi, seolah-olah telah lama ditekan dan akhirnya dilepaskan. Kemeja putih kecil di dalamnya muncul di depan Stephen Lin, kemejanya putih, tapi kuning samar terlihat di dalamnya, yang sepertinya adalah warna celana dalam Zhao Meng. Kamu menantang garis bawahku sebagai seorang pria. Stephen Lin menelan ludah dan berkata, kamu mengatakannya sendiri, apa yang ingin kamu lihat, kata Zhao Meng, dan meletakkan tangannya di kancing atas kemejanya lagi. Tombol itu dipegang begitu erat sehingga sepertinya bisa meledak kapan saja. Stephen Lin tidak berbicara, dan sepertinya memiliki harapan di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Bos. Zhao Meng bergumam pelan, seolah ada semut yang merayap di telinga Stephen Lin. Juga, ucapkan selamat tinggal. Stephen Lin sopan,
Karena dia merasa jika dia langsung mengatakan bahwa dia ingin melihatnya, itu akan sedikit buruk. Oke, kalau begitu jangan membacanya, bos, kata Zhao Meng, dan segera mengancingkan jas kecilnya lagi. Dalam sekejap, semua hal baik hilang. Stephen Lin merasa tersesat. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, bos, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Yah, memang, aku bukan orang seperti itu. Stephen Lin menggaruk kepalanya, agak menyesal dan malu. Ekspresi puas melintas di mata Zhao Meng. Biarkan Anda menguji garis bawah saya lagi, Aku juga tidak mudah dipusingkan. Zhao Meng diam-diam merasa puas diri. Keadaan Stephen Lin yang ingin melihat tetapi tidak bisa melihat membuatnya sangat bahagia secara fisik dan mental. Stephen Lin juga memperhatikan tatapan puas diri Zhao Meng, dan segera memahami tujuan dari tindakan Zhao Meng barusan, tetapi Stephen Lin tidak mengekspos Zhao Meng, karena orang perlu memahami keindahan orang dewasa. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Setelah Zhao Meng menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Stephen Lin di perusahaan, dia naik taksi dan pulang dengan puas. Begitu dia tiba di lantai bawah, Zhao Meng melihat sosok yang dikenalnya berdiri di gerbang komunitasnya. Ketua Sen, mengapa kamu ada di sini? Zhao Meng bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu itu, kan? Direktur kami dan Direktur Zhao adalah teman baik. Kali ini saya datang ke ibu kota kekaisaran, dia secara khusus meminta saya untuk datang dan mengunjungi Direktur Zhao, jadi saya datang ke sini. Bagaimana saya bisa bertemu kamu lagi? Kata Sen Asteng, dia mengguncang barang-barang yang dia bawa di tangannya. Ada suplemen nutrisi di dalamnya, seolah-olah dia benar-benar datang mengunjungi ayah Zhao Meng. Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu bahwa ayahku memiliki hubungan dengan Mango Terrace. Zhao Meng menatap Senteng dengan ekspresi lucu dan berkata, seolah-olah dia telah melihat pikiran kecil Senteng. Aku baru saja datang mengunjungi orang tua itu dan menemuimu, ayo pergi, bisakah kita naik? Senteng berkata sambil tersenyum. Apapun yang kamu inginkan. Zhao Meng mengangkat bahu, lalu langsung masuk ke gedung, dan Senteng segera mengikuti. Keduanya naik lift ke lantai 8 bersama-sama. Zhao Meng keluar dari lift, mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar 803. Ayah, aku kembali, teriak Zhao Meng sambil membuka pintu. Meng Meng sudah kembali, cepat cuci tanganmu, dan bersiaplah untuk makan malam. Suara ayah Zhao Meng, Zhao Jie, terdengar dari dalam pintu. Zhao Meng masuk ke dalam rumah, dan Senteng juga masuk bersama. Siapa ini? Zhao Jie, yang sedang menonton TV di ruang tamu, bertanya dengan curiga saat melihat Senteng. Halo, Direktur Zhao. Saya Senteng, Wakil Direktur Mango TV. Kali ini saya di sini untuk urusan bisnis di ibu kota kekaisaran. Direktur kami meminta saya untuk datang dan mengunjungi Anda. Dia berkata bahwa dia dan saya sudah tua teman, kata Senteng sambil tersenyum. Direkturmu, su tua, kan? Hei, itu adalah teman bertahun-tahun yang lalu. Kamu adalah wakil direktur Mango Channel. Kamu tidak terlihat sangat tua, bukan? Zhao Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berusia 30 tahun ini, dan saya tidak muda lagi. Saya senior Zhao Meng, kata Senteng sambil tersenyum. Menjadi wakil direktur Mango TV pada usia 30. Zhao Jie tersentak. Secara umum, jika seseorang yang memiliki koneksi dalam keluarga dapat menjadi wakil direktur stasiun TV Mango pada usia 40 tahun, dia sudah sangat berkuasa. Saya telah melihat wakil direktur stasiun provinsi berusia 30 tahun, dan stasiun provinsi ini adalah Mangga, yang merupakan stasiun provinsi terkuat di negara ini. Hubungan ini mungkin harus langsung ke provinsi. Semoga beruntung, ditambah dengan perhatian pimpinan, tentu saja, ini bukan apa-apa bagi saya. Saya selalu iri pada orang yang bisa bekerja di CCTV, seperti Zhao Meng, kata Senteng. Meng Meng tidak lagi ada di CCTV,
masuk dan duduk, apakah kamu belum makan? Ayo makan bersama, tanya Zhao Jie. Aku baru saja tidak memakannya, jadi aku akan bersikap kasar. Senteng berkata, mengesampingkan hadiah itu, lalu berkompromi dan berjalan ke ruang tamu. Zhao Meng mengerutkan kening dan menatap Senteng. Dia dapat melihat melalui metode Senteng dalam sekejap. Saya harus mengatakan bahwa metode Senteng masih sangat canggih. Dia langsung mengikuti rute orang tuanya. Wakil direktur berusia 30 tahun itu pasti menantunya. Hukum di mata orang tuanya. Senteng duduk berhadapan dengan Zhao Jie dan mengobrol dengan antusias dengan Zhao Jie. Zhao Meng tidak dapat menemukan alasan untuk membiarkan Senteng pergi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa pergi ke dapur untuk membantu ibunya. Tak lama kemudian, makanan pun disajikan. Keluarga Zhao Meng duduk di meja makan bersama Senteng. Zhao Meng dapat dengan jelas merasakan bahwa ayahnya tampak sangat puas dengan Senteng, senyum di wajahnya tidak pernah berhenti, dan sikapnya sangat baik. Senteng juga tampaknya tahu bagaimana memahami preferensi Zhao Jie, dan apa yang dia bicarakan adalah pandangannya tentang urusan internasional saat ini atau rencananya sendiri untuk masa depan, yang sepenuhnya mencerminkan pandangan ke depan dan potensi besarnya. Zhao Jie bahkan meminta Zhao Meng untuk membuka sebotol Moutai yang telah dia hargai selama bertahun-tahun, dan minum bersama Senteng. Setelah minum selama 3 putaran, Senteng tiba-tiba membawa topik itu ke pekerjaan Zhao Meng. Zhao Meng bergabung dengan CCTV setelah lulus. Saya sangat iri ketika mendengar berita itu, kata Senteng. Meng Meng memang up to date, tapi sekarang dia tidak lagi bekerja di CCTV. Zhao Jie menghela nafas. Saya pernah mendengarnya, tapi saya mendukung pendekatan Zhao Meng. Setiap orang berhak memilih pekerjaan mereka sendiri, bahkan jika dia akan menjadi sekretaris seseorang sekarang, dan menurutku itu bukan masalah besar, bagaimanapun juga itu adalah pilihanku. Senteng berkata dengan serius. Senteng. Zhao Meng tiba-tiba memelototi Senteng, seorang sekretaris. Zhao Jie di samping tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Meng Meng kita, anak yang luar biasa, bagaimana dia bisa menjadi sekretaris orang lain? Zhao Meng, kamu belum memberitahu orang tuamu. Senteng bertanya dengan heran, kamu satu-satunya yang terlalu banyak bicara. Jika Anda tidak dapat berbicara, jangan. Zhao Meng berkata dengan marah, Meng Meng, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Zhao Jie bertanya dengan cemberut. Zhao Meng berkata sambil mengambil sayuran untuk Zhao Jie. Jangan mengambil sayuran untukku dulu. Zhao Jie menekan sumpit Zhao Meng, dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata Senteng tidak seperti omong kosong, katakan dengan jujur, apa yang telah kamu lakukan beberapa hari ini sejak kamu mengundurkan diri? Tidak apa-apa. Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu suka menggelengkan kepala ketika berbohong, Meng Meng, kamu tidak benar-benar seperti yang dikatakan Senteng. Kamu akan menjadi sekretaris untuk orang lain, kan? Zhao Jie bertanya dengan penuh semangat. Ibu Zhao Meng juga memandang Zhao Meng dengan penuh semangat. Maaf Zhao Meng, saya tidak tahu Direktur Zhao tidak tahu tentang ini. Senteng segera meminta maaf. Zhao Jie membanting meja dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kamu bisa mengecewakan dirimu sendiri? Apakah kami kekurangan uang Anda? Atau apakah kami kekurangan makanan Anda, dan Anda benar-benar menjadi sekretaris seseorang? Zhao tua, ada orang luar di sini, jadi jangan membentak putrimu. Ibu Zhao Meng buru-buru mengedipkan mata pada Zhao Jie. Ayah, apa yang salah dengan saya menjadi sekretaris? Mengapa Anda memiliki prasangka yang begitu besar terhadap sekretaris? Saya seorang sekretaris. Jadi saya juga mengandalkan kemampuan saya untuk mencari nafkah. Saya tidak mencuri atau merampok. Mengapa ayah katakan padaku? Zhao Meng berkata dengan bersemangat bahwa dia telah mendengar terlalu banyak diskriminasi terhadapnya sebagai sekretaris dalam 2 hari terakhir.
Meskipun Stephen Lin melampiaskan amarahnya padanya, dia masih tidak dapat menahannya ketika ayahnya membicarakannya hari ini. Apa salahnya menjadi sekretaris? Orang-orang memintamu menjadi sekretaris. Apakah itu karena kemampuanmu? Tidakkah kamu tahu berapa beratmu? Zhao Meng, izinkan saya memberitahu Anda, ayah Anda dan saya juga asisten pensiun di tingkat departemen. Anda adalah lulusan yang sangat baik dari China Media. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tidak bisa menjadi sekretaris untuk orang lain. Jika tidak, Anda akan mempermalukan keluarga lama Zhao saya. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, besok kamu mengundurkan diri untukku, kata Zhao Jie bersemangat. Bab 1359. Di meja makan, konfrontasi antara ayah dan anak membuat suasana tegang tiba-tiba, dan semua ini sesuai dengan harapan Senteng. Tujuan kedatangannya ke sini hari ini adalah untuk membuat Zhao Meng dan Zhao Jie bertengkar. Saya tidak. Zhao Meng mengungkapkan sikapnya dalam dua kata yang sangat singkat. Kalau begitu keluarlah dari rumah ini, Zhao Jie memarahi dengan bersemangat. Zhao tua, tolong pelankan suaramu, jangan menakuti putriku. Istri Zhao Jie menghiburku. Dia sangat mempermalukanku, kenapa aku tidak membuatnya takut? Zhao Jie bertanya dengan alis terangkat. Meng, jangan marah dengan ayahmu. Kamu tidak bahagia di CCTV dan mengundurkan diri. Orang tuamu sangat mendukungmu, tapi kamu tidak bisa bejat dan melakukan pekerjaan seperti itu yang melayani orang. Dengarkan saja kepada saya. Bujukan ayahmu adalah berhenti dari pekerjaanmu dan mencari pekerjaan lain. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak mempermalukan ayahmu, kata istri Zhao Jie. Bu, aku tidak mengerti. Mengapa pekerjaanku begitu memalukan? Apakah sekretaris begitu tak tertahankan di matamu? Tanya Zhao Meng. Apakah sekretaris itu sengsara atau tidak? Tidak masalah sama sekali. Cukup bagi orang-orang penting untuk berpikir dia sengsara, lanjut istri Zhao Jie. Zhao Meng mencibir, dan berkata, jadi, bagaimanapun, kita masih harus hidup seperti yang orang lain pikirkan. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, orang tua semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Zhao Meng jais, kata istri. Zhao Meng, meskipun saya mendukung pendekatan Anda, tapi saya pikir kita anak muda harus mendengarkan nasihat dari generasi yang lebih tua. Mereka mungkin tidak sepintar kita, tetapi mereka telah mengalami lebih dari kita dan melihat banyak hal lebih baik daripada kita. Untuk lebih teliti, kita tidak boleh mengoreksi diri kita sendiri sampai kita menyadari bahwa jalan yang kita ambil salah, maka akan terlambat, kata Senteng. Xiao Shen benar. Sebagai orang yang pernah mengalami ini, kami makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Kamu benar, kata Zhao Jie serius. Kalau begitu beritahu saya, apa yang bisa saya lakukan jika saya berhenti dari pekerjaan saya? Zhao Meng memandang Senteng dengan bercanda dan bertanya. Senteng sedikit bingung dengan Zhao Meng, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu dapat menemukan pekerjaan apa saja. Saranku adalah terus bekerja di stasiun TV. Lagi pula, ini adalah pekerjaanmu. Aku kebetulan memiliki beberapa pekerjaan di stasiun kami. Metodenya, jika Anda tertarik, saya dapat langsung merekrut Anda ke Mango Channel, pertama kali muncul di beberapa program lalu lintas tinggi untuk meningkatkan popularitas Anda, dan membiarkan Anda menyesuaikan dengan ritme kerja Mango Channel, dan kemudian saya akan menyesuaikan program untuk Anda. Program TV, itu ide yang bagus. Zhao Jie mengangguk berulang kali dan berkata, Universitas Mengmeng kami adalah jurusan tuan rumah, dan kami bekerja di CCTV sebelumnya, jadi pergi ke stasiun TV adalah jalan keluar terbaik. Xiao Shen, kali ini masalah ini diselesaikan seperti ini, tolong masukkan hatimu ke dalamnya. Paman, Zhao Meng dan aku adalah teman sekolah, dan kami sudah saling kenal sejak sekolah, jadi wajar untuk bantu dia, selama dia mengangguk. Kata Senteng sambil tersenyum. Senteng,
saya mengerti tujuan kunjungan Anda hari ini. Rekan penulis, Anda ingin memobilisasi orang tua saya untuk membawa saya ke Mango Terrace Anda. Zhao Meng menatap Shen Teng dan berkata, Zhao Meng, apa yang kamu katakan terlalu banyak. Mango TV adalah TV David nomor 1 di China. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Mango TV. Di antara mereka ada beberapa pembawa acara terkenal dari satelit provinsi lain TV. Apakah Anda masuk ke Mango Terrace? Shen Teng bertanya dengan heran. Zhao Meng, kamu pikir kamu siapa? Xiao Sa, kamu sangat populer kemanapun kamu pergi. Xiao Shen hanya ingin membantumu demi bersama alumnimu. Kenapa kamu begitu cuek? Zhao Jie berkata dengan marah. Oke, Shen Teng, kamu yang terbaik, kata Zhao Meng sambil mengacungkan jempol. Paman dan bibi, jika Zhao Meng berpikir demikian, maka saya pikir lebih baik melupakannya. Lagi pula, jika dia diminta pergi ke Mango Terrace seperti ini, sepertinya terpaksa. Saya tidak akan meminta bantuan pada semua. Yah, tidak perlu, Shen Teng menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Shen, Meng Meng masih belum bisa mengatasi satu tendon pun di kepalanya, jadi jangan bicara dengannya, jadi aku akan menelepon direktur stasiunmu nanti, dan kamu bisa mempraktikkan masalah ini setelah kamu kembali. Masa depan Meng tergantung pada Anda. Sebenarnya, saya pikir Anda benar-benar baik, Anda masih muda dan menjanjikan, dan Anda bersedia membantu orang lain. Xiao Shen, apakah Anda sudah membicarakan tentang pacar? Zhao Jie bertanya. Belum. Saya telah sibuk dengan karir saya selama beberapa tahun setelah lulus, jadi saya tidak berniat mencari pacar. Shen Teng menggelengkan kepalanya. Oh, itu saja. Faktanya, pria harus tetap fokus pada karir mereka, tetapi setelah karir yang stabil, sangat penting untuk memulai sebuah keluarga, kata Zhao Jie dengan serius. Aku ingin melakukannya juga, tapi tidak semudah itu, dan setelah bertahun-tahun, sejujurnya, masih ada satu orang di hatiku yang tidak bisa kulepaskan. Aku selalu ingin melihat apakah aku bisa menunggu untuknya, kata Shen Teng dengan malu. Apakah ada seseorang di hatimu? Wajah Zhao Jie sedikit berubah, sedikit kecewa. Yah, aku selalu menyukainya sejak aku kuliah, tapi dia punya pacar saat itu, jadi aku hanya bisa memilih untuk menonton dari kejauhan, kata Shen Teng sambil menatap Zhao Meng. Melihat tindakan Shen Teng, Zhao Jie sangat gembira dan bertanya, siapa yang kamu suka? Ini. Shen Teng ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah dengan itu, aku suka Zhao Dream. Zhao Jie bertepuk tangan dengan gembira. Tinggi. Zhao Meng mengacungkan jempol pada Shen Teng. Dalam hal rencana licik, Shen Teng benar-benar membunuh Mo Jun dalam hitungan detik, dan Mo Jun hanya sebatas mengakuinya di WeChat. Shen Teng langsung pergi ke rumahnya dan menemukan terobosan dari orang tuanya. Rencana dan cara seperti ini, sungguh luar biasa. Jika dia benar-benar berhasil melakukan pekerjaan orang tuanya dengan baik, maka pengejaran Shen Teng terhadapnya akan menjadi setengah pertempuran. Shen Teng sepertinya tahu apa yang dibicarakan Zhao Meng, dan dia sedikit tersenyum, seolah-olah dia telah menerima penghargaan Zhao Meng. Sebenarnya, keluarga kami, Meng Meng, telah lajang selama ini. Kebetulan kalian berdua masih muda di usia menikah. Saya pikir kita bisa belajar lebih banyak tentang itu. Zhao Jie berkata sambil tersenyum. Itu masih tergantung pada Zhao Meng. Dalam hubungan, ini tentang cintamu dan kemauanku. Aku menyukainya, tapi dia tidak menyukaiku. Itu tidak berguna, kata Shen Teng. Itu benar, Meng Meng, lihat Shen Teng, yang memiliki karir yang sukses di usia muda, tetapi juga peduli padamu. Sulit menemukan anak laki-laki seperti itu di era ini, kata Zhao Jie. Oh, Zhao Meng mendengus, lalu menundukkan kepalanya dan mengambil makanan di mangkuk. Bagaimana denganmu, pergi dan berhenti dari pekerjaanmu sebagai sekretaris besok, lalu pergi ke Mango Terrace bersama Xiao Shen,
Xiao Shen, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kata Zhao Jie. Paman, sama-sama. Besok saya akan kembali ke Provinsi Taiwan. Jika Zhao Meng bebas, dia memang bisa pergi dengan saya, kata Shen Teng. Saya tidak bebas, saya harus pergi bekerja besok, kata Zhao Meng. Pergi bekerja? Apakah kamu akan bekerja? Bolehkah saya bertanya apa yang dapat kamu lakukan di tempat kerja? Zhao Jie bertanya dengan marah. Ayah, mengapa kamu tidak bertanya untuk siapa aku bekerja sebagai sekretaris? Zhao Meng bertanya tanpa daya. Aku tidak peduli siapa yang kamu layani sebagai sekretaris. Bahkan jika bosmu adalah Raja Surga, aku tidak akan mengizinkanmu menjadi sekretaris. Ini adalah prinsip dan intinya. Dia tidak akan berubah hanya karena siapa kamu. Melayani sebagai sekretaris, tidak akan pernah. Kata Zhao Jie dengan benar. Sejujurnya, profesi sekretaris memang tidak terlalu bagus. Saya tidak meremehkan profesinya, tapi pendapat publik tentang sekretaris memang buruk. Paman, Anda tidak tahu. Zhao Meng memberitahu teman sekelas kami beberapa hari yang lalu dia adalah seorang sekretaris. Mengenai masalah sekretaris, setelah itu, beberapa orang di kelompok teman sekelas kita membuat desas-desus dan mengatakan hal-hal yang buruk. Jadi menurut saya, Zhao Meng, jika Anda ingin tetap tidak bersalah, Anda lebih baik dengarkan pamanmu dan berhenti dari pekerjaanmu. Kata Shen Teng dengan serius. Seseorang menyebarkan desas-desus tentang keluarga kita Meng Meng. Siapa itu? Apa yang mereka katakan tentang keluarga kita Meng Meng? Zhao Jie berkata dengan bersemangat. Ngomong-ngomong, kata-katanya tidak terdengar bagus, jadi aku tidak akan mempelajarinya. Shen Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, lihat sendiri, Meng Meng, tidakkah kamu melihat seberapa buruk pekerjaanmu? Tanya Zhao Jie. Ada terlalu banyak orang tak tahu malu di dunia ini. Mereka mengunyah lidah mereka hanya karena mereka tidak bisa menjalani hidupku saat ini. Mereka hanya iri padaku, kata Zhao Meng sambil mengangkat bahu. Kamu akan membuatku kesal sehingga kamu bahagia, bukan? Zhao Jie bertanya dengan keras. Zhao Meng, dengarkan bujukan orang dan makanlah yang cukup, kata Shen Teng. Saya tidak mendengarkan bujukan orang, apakah saya tidak punya cukup makanan? Kata Zhao Meng, meletakkan sumpit di tangannya di atas meja, lalu bangkit dan berkata, saya kenyang, lanjutkan. Setelah selesai berbicara, Zhao Meng He berbalik dan berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya. Xiao Shen, Meng Meng selalu memiliki kepribadian ini sejak dia masih kecil. Dia agak memberontak, tapi dia pasti gadis yang baik. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat keputusan untuknya tentang pekerjaannya. Kamu harus lebih banyak membantunya dan coba bawa dia ke Mango Terrace secepat mungkin. Tanda seru petik 2, kata Zhao Jie. Ayah, jangan hanya membantu saya membuat keputusan. Apakah saya bisa mengundurkan diri atau tidak, terserah atasan saya untuk memutuskan. Bos saya tidak akan membiarkan orang pergi begitu saja, kata Zhao Meng. Ini masalah sepele, kata Shen Teng sambil tersenyum. Zhao Meng, kamu bisa memberiku nomor telepon bosmu, atau memberiku alamat perusahaanmu, dan aku bisa menemuinya. Meskipun aku bukan orang yang sangat baik, tetapi orang biasa Anda masih harus memberi saya mie tipis. Bos saya adalah orang yang sibuk, dan dia tidak punya waktu untuk menjawab panggilan Anda atau melihat Anda, kata Zhao Meng dengan arogan. Saya pikir Anda telah dicuci otak oleh bos Anda. Shen Teng adalah wakil direktur Mango TV. Dia tidak bisa melihat orang penting. Tidak peduli seberapa hebat bos Anda, dia memiliki paling banyak $2. Apa yang masalah? Gunakan. Dalam masyarakat Longguo, tidak ada yang bisa dilakukan dengan uang. Kata Zhao Jie. Shen Teng, apakah kamu benar-benar ingin menelepon bosku? Tanya Zhao Meng. Tentu saja, kata Shen Teng sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Zhao Meng mengangguk dan berkata, nomor telepon bosku adalah 151,
nama belakangnya Lin, kamu bisa memanggilnya. Tidak masalah, aku percaya, jika bosmu benar-benar hanya bosmu, dia pasti akan tidak menghentikan Anda untuk mencari peluang yang lebih baik untuk pengembangan. Kata Senteng, memutar nomor telepon yang diberikan oleh Zhao Meng di depan Zhao Jie. Agar Zhao Jie melihat bahwa dia benar-benar menelepon, Senteng menekan tombol handsfree. Bab 1360. Begitu panggilan dilakukan, ponsel Zhao Meng berdering. Aku akan mentransfernya untukmu. Zhao Meng memanipulasi telepon, dan panggilan itu langsung ditransfer ke telepon Stephen Lin. Setelah beberapa saat, suara Stephen Lin terdengar dari ponsel Senteng. Halo, siapa itu? Suara Stephen Lin sangat sopan, karena mereka yang dapat mengakses teleponnya telah disaring terlebih dahulu oleh Zhao Meng, dan tidak akan ada panggilan yang melecehkan atau sejenisnya. Mendengar suara Stephen Lin, Zhao Jie membeku sesaat, berpikir bahwa suara itu terdengar familiar. Senteng tidak merasa familiar dengan suaranya. Dia tersenyum dan berkata, "Hai Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Senteng, Wakil Direktur Mango TV." Ujung telepon yang lain sudah lama melihat tampaknya banyak hal yang telah dipikirkan dalam proses ini. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya setelah "Zhao Meng adalah sekretarismu, kan?" tanya Senteng. "Yah, ini sekretarisku," jawab Stephen Lin. "Kamu juga harus tahu bahwa Zhao Meng dulu bekerja di CCTV. Dia juga mempelajari pekerjaan penyiaran berita di perguruan tinggi. Sekarang dia adalah sekretaris untukmu. Agak terlalu memenuhi syarat. Kuncinya adalah keluarganya tidak setuju dengan masalah ini. Sebagai Zhao Meng teman saya, tentu saja saya berharap Zhao Meng dapat memiliki sumber yang baik. Kebetulan Mango Channel baru-baru ini merekrut pembawa acara. Zhao Meng memberitahu saya bahwa dia ingin terus menjadi pembawa acara, tetapi karena Anda baik hati kepadanya, dia tidak baik. Saya menyebutkan pengunduran diri kepada Anda, jadi tolong izinkan saya membicarakannya," kata Senteng. Mendengar kata-kata Senteng, Zhao Meng mengerutkan kening, berpikir bahwa Senteng benar-benar bisa mengatakan omong kosong. Zhao Jie di samping tersenyum bahagia, dan merasa bahwa IQ Senteng benar-benar terlalu tinggi. Setelah mengatakan ini, mereka tidak memaksa Zhao Meng untuk mengundurkan diri, tetapi Zhao Meng ingin mengundurkan diri, jadi bosnya akan melakukannya. Alasan untuk mempertahankannya. Stephen Lin di ujung telepon berkata lagi, "Tuan Lin ini, saya yakin Anda pasti bos besar dengan karir yang sukses. Anda juga harus memahami suasana hati seorang pemuda yang ingin mengejar mimpinya. Zhao Meng memiliki impiannya sendiri. Jika dia menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, saya pikir sangat tidak adil bagi Zhao Meng untuk disia-siakan melayani orang dengan teh dan air. Jadi saya harap Anda dapat memberi Zhao Meng kesempatan untuk mengejar mimpinya." Senteng melanjutkan. Zhao Jie mengacungkan jempol dan mengacungkan jempol kepada Senteng, lalu Zhao Jie berkata, "Tuan Lin, saya ayah Zhao Meng, dan saya pribadi tidak setuju Zhao Meng akan bekerja di tempat Anda. Sejujurnya, keluarga kami juga dari keluarga pejabat dan pejabat. Bagaimana putri saya bisa menjadi sekretaris pengusaha ini sama sekali tidak diperbolehkan. Jika Anda melepaskannya, maka semuanya baik-baik saja. Jika Anda tidak melepaskannya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Stephen Lin di kepala terdiam, seolah-olah dia tercengang oleh wajah merah putih Senteng dan Zhao Jie. Setelah sekian lama, Stephen Lin berkata, "Aku tahu tentang ini. Apakah Zhao Meng bersamamu? Aku ingin bertanya pendapatnya." "Zhao Meng ada di sini," kata Senteng. Zhao Meng, yang sedang duduk di ruang tamu, berdiri dan berjalan ke ruang makan. "Jangan bicara omong kosong," Zhao Jie mengancam dengan suara rendah. Zhao Meng mengabaikan Zhao Jie, tetapi mengambil telepon dari tangan Senteng. "Bos, saya di sini," kata Zhao Meng. "Apakah yang dikatakan Senteng benar? Apakah Anda ingin mengejar impian Anda sendiri?"
Tanya Stephen Lin. Bos, saya cukup puas dengan pekerjaan saya saat ini, dan saya tidak ingin mengejar mimpi apapun, kata Zhao Meng. Lalu mengapa Senteng mengatakan itu? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Baik dia dan ayahku tidak ingin aku tetap di sisimu, jadi itulah yang kukatakan, kata Zhao Meng. Kamu, Zhao Jie menunjuk ke arah Zhao Meng dengan marah. Ayahmu tidak ingin kamu menjadi sekretarisku. Stephen Lin tampak sedikit terkejut. Ya, Zhao Meng mengangguk. Saya dengan tegas menentang putri saya menjadi sekretaris Anda. Saya tidak peduli siapa Anda atau berapa banyak aset yang Anda miliki. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Putri saya akan pergi ke tempat Anda untuk menjalani prosedur pengunduran diri besok. Zhao Jie berkata dengan keras. Bos, jangan khawatir, saya tidak akan mengundurkan diri, kata Zhao Meng. Zhao Meng, jangan membuatku marah lagi, aku akan memberitahumu. Zhao Jie menunjuk Zhao Meng dan berkata dengan penuh semangat. Zhao tua, jangan marah, kata Stephen Lin di ujung telepon. Zhao Jie sedikit mengernyit, mengapa semakin dia mendengarkan suara ini, semakin akrab suaranya. Zhao Meng, bekerja sebenarnya sama dengan menikah. Jika kamu tidak bisa mendapatkan berkah dari keluargamu, kamu tidak akan bahagia. Meskipun kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik di bawah tanganku, aku tetap berharap kamu bisa mendapatkan berkahnya. Keluargamu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan dukungan, maka antara keluarga dan karir, saya harap Anda masih bisa memilih keluarga, kata Stephen Lin dengan serius. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Meng panik. Dia mengira Stephen Lin akan mengetahui niatnya, dan kemudian mempermalukan Senteng di ujung telepon, tetapi Stephen Lin sebenarnya ingin dia mengundurkan diri. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Stephen Lin akan meninggalkannya? Apa yang kamu katakan masih sangat datar. Orang-orang pada akhirnya akan kembali ke keluarga mereka, kata Zhao Jie dengan wajah bangga. Bos Lin, apakah Anda benar-benar ingin membiarkan saya pergi? Zhao Meng bertanya dengan tidak percaya. Jika keluargamu tidak mengizinkanmu bekerja denganku, maka secara alami aku akan membiarkanmu pergi. Aku bukan milikmu, dan kamu hanya sekretarisku. Tanpamu, aku akan ditemukan lagi besok. Sekretaris baru, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Stephen Lin. Tuan Lin, Anda benar. Saya telah bertemu banyak bos, tetapi masih ada beberapa yang berpikiran terbuka seperti Anda. Saya tidak tahu di perusahaan mana Tuan Lin bekerja. Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan datang berkunjung dan melihat apakah ada kesempatan. Ayo bekerja sama, kata Senteng sambil tersenyum. Tidak perlu bekerja sama. Anda berbohong kepada saya bahwa Zhao Meng ingin mengundurkan diri tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ini sepenuhnya menunjukkan karakter Anda. Saya tidak bekerja sama dengan orang munafik seperti Anda, kata Stephen Lin. Wajah Senteng sedikit membeku, dan dia berkata, Bos Lin, Anda harus memikirkannya, tidak semua orang di saluran mangga kami dapat bekerja sama. Biarkan dia sendiri, saya pikir Anda melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya. Zhao Jie berbisik dukungan yang diungkapkan untuk Senteng. Hal yang sama untukmu. Tidak semua orang di grup Lin kami dapat bekerja sama, kata Stephen Lin. Grup Lin. Mendengar 4 kata ini, baik Zhao Jie maupun Senteng terkejut sesaat. Segera, sepertinya ada sambaran petir yang membelah otak kacau Zhao Jie. Dia tiba-tiba menemukan mengapa dia memiliki sedikit rasa keakraban dengan suara ini. Dia telah mendengar suara ini beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, dia memanggil suara ini untuk memohon putrinya yang bodoh. Dan pemilik suara ini adalah Stephen Lin, bos grup Lin. Hehe, Tuan Lin, Anda benar-benar kuat. Saya belum pernah mendengar tentang grup Lin. Senteng baru setengah berbicara, dan Zhao Jie, yang berada di sebelahnya, menyambar telepon. Ya, apakah itu Tuan Stephen Lin?
Zhao Jie tergagap karena kegembiraannya. Yah, ini aku, kenapa kamu tidak mengenalinya? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Saya tidak mendengarnya, Tuan Lin, ini. Keluarga kami, Meng Meng, baru-baru ini bekerja sebagai sekretaris Anda, Tuan Lin. Zhao Jie bertanya dengan penuh semangat. Ya, bukankah Zhao Meng memberitahumu? Stephen Lin bertanya lagi dengan ragu. Dia tidak mengatakannya. Zhao Jie berkata dengan bersemangat, dia tidak pernah memberitahu saya bahwa dia bekerja di perusahaan Anda dari awal hingga akhir, dan dia tidak memberitahu saya bahwa dia adalah sekretaris Anda. Tuan Lin, jika saya tahu bahwa Meng Meng adalah sekretaris Anda, maka saya tidak akan pernah menghentikannya. Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa menjadi sekretaris? Tanya Zhao Meng. Diam. Zhao Jie memelototi Zhao Meng, dan kemudian melanjutkan, Bos Lin, itu adalah kesalahpahaman malam ini. Meng Meng akan terus bekerja di tempatmu besok. Aku benar-benar mendukungnya. Direktur Zhao, Sen Teng tercengang, mengapa sikap Zhao Jie berubah begitu cepat? Berhenti bicara. Zhao Jie juga menghentikan Sen Teng untuk terus berbicara. Di ujung lain telepon, Stephen Lin berkata dengan tenang, Direktur Zhao, Anda tidak dapat melakukan ini. Anda adalah orang yang mengancam saya untuk melepaskan Zhao Meng sebelumnya, dan sekarang Anda membiarkan Zhao Meng terus bekerja besok dan rekannya. Penulis dengan Anda, apakah grup Lin saya adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuka Anda? Tidak, bukan itu maksud saya, Tuan Lin, semua ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saya tidak tahu bahwa Meng Meng bersamamu, apakah kamu akan bekerja? Sekarang saya tahu, kesalahpahaman telah teratasi, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda di sini, Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf, kata Zhao Jie. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Biarkan Zhao Meng datang untuk menjalani prosedur pengunduran diri besok, itu saja, kata Stephen Lin, dan menutup telepon dengan sekejap. Memegang telepon, Zhao Jie tertegun. Direktur Zhao, ini, apa yang terjadi? Sen Teng bertanya dengan bingung. Ini semua kamu. Zhao Jie membanting ponselnya di atas meja, menunjuk ke Sen Teng dan berkata, siapa yang menyuruhmu mengatakan bahwa Meng Meng akan mengundurkan diri? Sekarang, Tuan Lin benar-benar membuat Meng Meng mengundurkan diri. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Sen Teng menatap Zhao Jie dengan heran. Beberapa saat yang lalu, dia menghitung bintang dan bulan dengan dirinya sendiri dan memanggilnya bayi kecil, tapi sekarang dia memanggilnya Nyonya Niu. Orang yang baru saja memberiku acungan. Jempol adalah kamu, orang tua yang jahat. Bagaimana seseorang bisa begitu tidak berperasaan? Tuan Lin ini, siapa dia? Sen Teng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menurut pandangannya. Sikap Zhao Jie berubah setelah mengetahui identitas Tuan Lin, jadi identitas Tuan Lin pasti memiliki sesuatu yang eksentrik. Siapa dia? Pernahkah kamu mendengar tentang grup Lin? Tanya Zhao Jie. Tidak. Sen Teng menggelengkan kepalanya, dia bukan dari lingkaran ibu kota kekaisaran, jadi tentu saja dia belum pernah mendengar tentang grup Lin. Kalau begitu, kamu pernah mendengar tentang Lian Feng Express? Penambangan emas hitam, Titan Bio, Cloud Health? Tanya Zhao Jie. Aku punya. Sen Teng mengangguk. Ini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh grup Lin, dan bos grup Lin bernama Stephen Lin. Anda pasti pernah mendengar nama ini, bukan? Zhao Jie bertanya dengan wajah gelap. Stephen Lin. Mata Sen Teng membelalak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.